Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kelompok kami akan membahas podcast tentang tokoh-tokoh penting penyebaran Islam di Nusantara. Hai, perkenalkan, nama saya Reni Maharani dan ini rekan saya. Ayah Permana. Benar banget, kita mau cerita-cerita santai ini soal para sultan hebat. Mulai dari mulai kerajaan Islam pertama berdiri sampai masa jayanya salah satu kesultanan terbesar di Nusantara. Udah pada siap buat dengerin kisahnya? Oke deh, kita langsung aja. Kita mulai dari tokoh yang dianggap sebagai founding father-nya kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Sultan Malik Al-Saleh dari Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini keren banget loh. Sekitar abad ke-13 Masehi, beliau ini mualaf dan bikin Samudra Pasai jadi pusat perdagangan sekaligus tempat belajar agama Islam. Ini jadi langkah awal yang super penting buat islamisasi di Sumatera dan daerah sekitarnya. Ya, bayangin aja, dengan Samudra Pasai jadi kerajaan Islam yang maju dan punya hubungan dagang sama pedagang muslim dari mana-mana. Pasti Islam jadi lebih gampang dikenal sama masyarakat lokal. Lanjut nih, setelah Samudra Pasai kita pasti kenal banget sama tokoh-tokoh legendaris yang berjasa banget nyebarin Islam di Pulau Jawa, yaitu para Wali Songo. Wah iya, para wali ini emang top banget deh. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, sama Sunan Gunung Jati. Mereka punya cara dakwah yang unik dan kena banget di hati masyarakat. Banget nyampur nilai-nilai Islam sama budaya Jawa yang udah ada. Jadi Islam bisa diterima dengan baik. Contohnya nih, mereka pakai gamelan sama wayang kulit buat media dakwah. Kreatif banget kan? Sekarang kita geser ke Sultanan Mataram nih. Pasti pada kenalkan sama Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sultan Agung ini nggak cuma jago perluas wilayah Mataram, tapi juga dukung banget perkembangan Islam. Beliau bahkan bikin kalender Jawa Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman moral sama etika dalam pemerintahannya. Keren abis. Bener banget. Kepemimpinannya, Mataram jadi salah satu kerajaan terkuat dan punya pengaruh budaya yang besar di Jawa. Islam juga makin kuat deh akarnya di masyarakat. Terakhir nih, kita mau bahas salah satu sultan paling hebat dari Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini memerintah di awal abad ke-17 dan berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaannya. Wilayahnya luas banget dan Aceh jadi pusat perdagangan sama kebudayaan Islam yang penting di Asia Tenggara. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, terus dukung banget perkembangan ilmu agama Islam. Aceh di masanya jadi salah satu pusat belajar Islam yang dihormati. Salut ya sama beliau. Wah, seru banget ya teman-teman. Perjalanan para sultan ini dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka tuh gak cuma pemimpin negara, tapi juga tokoh agama yang punya pengaruh besar banget. Oke deh, terima kasih yang udah mendengarin podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.